Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini Tuhan kembali memberikan nafas kehidupan bagi setiap kita. Dan juga Allah boleh kembali mengizinkan kita untuk mengikuti doa pagi online GKI Samanhudi di hari ini. Sebelumnya mari kita awali doa pagi kita ini dengan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita satukan hati kita, dan kita bersama berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat yang masih tak henti-hentinya Tuhan berikan kepada setiap kami. Di mana pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali bangunkan kami, Tuhan masih berkenan memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berkenan untuk kami menikmati hari ini. Tuhan masih berkenan untuk membangunkan kami dan menolong kami agar dapat melakukan aktivitas kami yang Tuhan percayakan di hari ini. Tuhan masih berikan orang-orang yang mengasihi kami di sekitar kami. Apapun ya Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami menaikkan syukur atas itu. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami mengawali hari kami datang kepadamu. Kami bersama-sama ya Tuhan, walaupun di tempat yang masing-masing, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, persiapkan diri kami, bukalah telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi suara-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah firman itu dapat menolong kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Agar hidup kami pun juga dengan firman ini dapat menjadi semakin serupa dengan-Mu, menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang hanyalah alat di tangan-Mu, sehingga kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun ibu bapak saudara yang mendengarkan, kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan. Amin. Saya undang ibu bapak sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-12, ayat 46 sampai 50. Mari bersama kita membuka Alkitab kita, yaitu terambil dari Injil Matius, pasal 12 ayat 46 sampai 50. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kata ini identik digunakan untuk menyebutkan hubungan saudara. Entah adik kita, entah kakak kita, biasa kita sebut sebagai saudara. Tetapi juga saudara secara lebih luas digunakan untuk mengatakan hubungan keluarga atau kekerabatan yang lebih luas. Misalnya, saudara sepupu kita masih sebut sebagai saudara. Besan itu juga bisa kita sebut sebagai saudara. Ipar kita juga sebut sebagai saudara dan lain sebagainya. Tetapi kata saudara
umumnya digunakan untuk menyebutkan hubungan darah, hubungan saudara, mau itu hubungan keluarga inti maupun keluarga yang lebih besar. Tetapi lebih umum digunakan dalam hubungan darah, kata saudara ini. Tetapi ada juga rupanya orang-orang yang menggunakan kata saudara untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Tidak jarang ya ibu bapak saudara kita menemukan ada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai saudara. Entah itu untuk pinjam uang, entah itu untuk meminta bantuan kepada kita, atau bahkan tidak jarang juga kata saudara ini digunakan untuk menjadi modus penipuan. Ya, kita mungkin pernah mengalami atau pernah mendengar bahwa misalnya kita dapat telepon, saudara kita narkoba dan sedang masuk penjara atau kecelakaan, masuk rumah sakit. Kemudian diminta uang begitu. Kata saudara muncul di sana. Nah, tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saudara? Atau mungkin lebih tepatnya, siapa sih yang merupakan saudara kita? Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu tadi kita sudah baca bersama di Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 menceritakan tentang Yesus yang dikunjungi oleh ibu dan saudara-saudaranya ketika sedang melayani banyak orang. Terlihat di ayat 46, di sana dikatakan bahwa Yesus masih berbicara dengan banyak orang itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Jadi ketika Yesus sedang melakukan pelayanan di hadapan banyak orang, ibu dan saudara-saudara Yesus pun datang. Nah, ketika melihat hal itu, ada seseorang yang memberitahukan kedatangan mereka kepada Yesus. Ayat 47 menceritakan hal itu. Nah, tetapi ibu bapak saudara yang menarik dalam kisah ini justru adalah respon Yesus. Mengapa demikian? Coba kita kembali bersama membaca, sembari memperhatikan ayat ke-48 sampai 50. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, di sana dikatakan Yesus berkata bahwa saudara Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi, yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai saudara Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ketika kita mendengar pernyataan Yesus tadi, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita dapat menangkap bahwa seolah-olah Yesus tidak mau mengakui keluarganya. Yesus tidak mau mengakui ibunya, Yesus tidak mau mengakui saudara-saudaranya. Tapi apa iya demikian? Justru ibu bapak saudara melalui pernyataan tersebut, dengan Yesus menyatakan bahwa saudaranya itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga itu adalah menjadi satu keluarga di dalam Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Dengan pernyataan ini Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga sebenarnya telah menjadi satu keluarga di dalam Yesus. Atau dalam kata yang lebih sederhana, orang-orang yang dengan setia mengikuti Yesus dan menaati kehendak Sang Bapa telah menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Anda, saya, dan orang-orang yang mengikuti Yesus dimanapun mereka berada
sesungguhnya adalah saudara bersaudara di dalam Yesus. Nah, justru ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perkataan inilah Yesus ingin mengatakan bahwa hubungan persaudaraan dan kekerabatan itu tidak hanya sebatas pada hubungan darah semata. Tidak hanya hubungan secara langsung generasi ke generasi semata, hubungan langsung semata, tetapi juga lebih luas dari itu. Hubungan saudara itu juga dimaknai sebagai hubungan yang lebih besar lagi, yaitu hubungan persaudaraan sebagai sesama orang yang mengikuti Allah dan dengan setia mengerjakan kehendak Sang Bapa. Nah, kini yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah, apakah sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kita sudah hidup dalam damai dan rukun? Apakah kita sudah mengasihi dan bersedia menolong saudara kita di dalam Kristus yang sedang dalam kesulitan? Bukankah itu fungsi keluarga, ibu bapak, saudara sekalian? Bukankah fungsi keluarga itu adalah saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, dan ada bagi satu sama lain? Nah, justru melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa fungsi keluarga tersebut tidak hanya perlu kita lakukan bagi keluarga inti kita saja, saudara-saudara kita di dalam keluarga kita saja, ataupun juga tidak hanya kita dapat lakukan, perlu kita lakukan dalam keluarga dan kerabat kita saja. Tetapi lebih luas dari itu, kita juga diharapkan untuk dapat saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, dan ada bagi saudara-saudara kita di dalam Kristus. Dan termasuk di dalamnya juga kita diajar, kita diingatkan untuk mengasihi Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah saudara kita, dan bahkan Ia sendiri dahulu yang telah mengakui kita sebagai saudaranya. Dan sesungguhnya dengan demikian, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diminta untuk semakin menaati kehendak Sang Bapa. Dengan kita melakukan kasih kita kepada saudara kita di dalam Kristus, dan juga kita mengasihi Tuhan Yesus itu sendiri, kita menjadi semakin menaati kehendak Sang Bapa. Kita mengingat bersama hukum kasih yang tertulis dalam Injil yang sama, yaitu Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di sana tertulis hukum kasih yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat hidup dalam persaudaraan dalam Yesus, dengan terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Karena sesungguhnya dengan itu jugalah kita hidup menaati dan melakukan kehendak Sang Bapa. Amin. Kembali kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk memasukkan, untuk menyerap apa yang telah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kita sekalian untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih bahwa terlebih dahulu Engkau telah memanggil kami sebagai saudara-saudaramu.
Tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami pun terbatas. Masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan dari hari lepas hari. Kami masih terkadang belum setia mengikuti kehendak-Mu, melakukan apa yang Bapa ajarkan kepada setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk makin hari makin serupa dengan-Mu, makin hari makin belajar untuk taat dan setia, mengerjakan kehendak Sang Bapa di surga. Ya Tuhan, tetapi dari firman ini juga kami diingatkan bahwa saudara-saudara kami tidak hanya saudara-saudara yang kami kenal, merupakan saudara-saudara yang memiliki hubungan darah dengan kami. Tetapi kami juga diingatkan bahwa saudara-saudara kami juga adalah sesama orang Kristen, sesama orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong kami ya Tuhan untuk juga boleh membagikan kasih kami tidak hanya bagi keluarga inti kami, tidak hanya bagi keluarga kekerabatan kami dengan hubungan darah ya Tuhan, tetapi juga kami diingatkan untuk mengasihi saudara-saudara kami di dalam Engkau, dan terlebih lagi mengasihi Engkau yang merupakan saudara kami. Ya Tuhan, tolong kami juga untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Tuhan yang mau menolong kami, di mana Tuhan masih boleh memberikan nafas kehidupan bagi kami percaya bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dalam Engkau. Dan Tuhan masih memiliki tugas tanggung jawab bagi kami untuk kami lakukan, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bagi lingkungan di sekitar kami, dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.